Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu yang akhir-akhir ini kena flu, ya segera sembuh Bapak Ibu, ya. Karena flu-flu sekarang ini nggak seperti dulu ya, lama sembuhnya ya. Saya udah seminggu lebih minum obat penuh tanpa putus. Obat dengan dosis yang cukup tinggi, ya nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Saya yakin ya semua karena anugerah Tuhan kalau kita diberikan sakit, tapi Tuhan juga akan berikan kesehatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari judul bertumbuh dalam firman menjadi serupa seperti Kristus dalam tema bulan ini. Kita baca sama-sama dulu di Roma 12 ayat yang kedua. Boleh dibantu klik. Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita, perjalanan ini makin hari harus makin dewasa dalam rohani. Dan saya yakin percaya jikalau Bapak Ibu dengar sungguh-sungguh firman Tuhan, mencatat, mengingatnya, merenungkannya, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Dulu yang memiliki pikiran, paradigma seperti apa, setelah mendengar firman Tuhan dengan tempo, dengan dengan urutan yang baik, yang saya coba susun selama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Bapak Ibu akan merasakan sebuah perubahan. Bapak Ibu mungkin tidak sadar kalau ternyata aku lebih sabar. Ternyata aku sekarang tidak marahan. Ternyata aku sekarang lebih khawatir. Dulu aku gampang khawatir, sekarang aku lebih santai. Ternyata aku sekarang lebih percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ternyata aku lebih baik hidupku sekarang daripada yang dulu. Aku makin mau serupa seperti Kristus. Kenapa? Karena perubahan dalam hidup kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, hari ini saya akan khotbah 6 poin, tapi saya sampaikan, boleh dibantu klik. Saya disampaikan hanya 3 poin saja. Lagi macet ya? Oke, 3 poin saja, yaitu tidak serupa dengan dunia, proses perubahan, dan pembaharuan budi. Yang pertama, boleh dibantu klik. Tadi kita baca ayat tadi ya, tidak serupa dengan dunia. Dari bahasa aslinya yang langsung diterjemahkan yaitu menyesuaikan diri. Sama-sama katakan menyesuaikan diri. Secara lahiriah atau mengikuti pola luar dari suatu sistem. Boleh bantu klik lagi supaya lebih jelas. Bentuk imperatif pasifnya, jangan biarkan diri kita dibentuk secara pasif oleh sistem dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sadar tidak sadar, media sosial, teknologi, televisi, radio, perkataan orang, kebiasaan orang yang kita lihat, perkataan orang tua kita, kebiasaan orang tua kita, kebiasaan orang rumah kita membentuk pola kita dari tahun ke tahun. Makanya kenapa anak kecil itu mirip dengan orang tuanya, orang yang ada di dalam rumahnya. Karena dia mendengar, dia melihat pola itu, dan mau tidak mau anak ini bertumbuh dalam sistem yang terbentuk dalam keluarga. Sama dengan manusia dewasa seperti kita. Kita mungkin punya filter. Tapi kalau itu terus-menerus kita dengar, terus-menerus kita lihat, maka mau tidak mau lambat laun itu akan membentuk pola kita. Dan dunia sedang mengerjakan pola ini secara perlahan. Orang mulai makin menjauh dari Tuhan, dengan cara-cara yang dunia sedang kerjakan. Orang gak sadar di bawah untuk masuk dalam perspektifnya dunia, dengan pola pikirnya dunia,
Tapi mereka lupa tentang perspektif dan pola pikirnya Allah. Kalau Bapak Ibu lihat akhir-akhir ini ada perang antara Israel dan Iran, semua media massa menggiring tentang perang itu, betul ya? Satu sisi media berkata Iran yang menang, Iran yang benar. Satu sisi berkata Israel tidak mudah dikalahkan, Israel melakukan hal yang benar. Lihat, pola ini menggiring kita. Mana yang kita banyak baca, mana yang banyak kita follow. Jika kita follow tentang yang pro Iran, maka kita akan berkata Israel salah. Tapi kalau kita follow dan banyak baca tentang Israel, maka kita berkata Israel yang benar. Pola-pola ini akan menggiring kita semua. Secara nggak langsung, ini terus Bapak Ibu. Mau pola dalam pikiran kita, mau pola dalam perkataan kita, mau pola dalam tingkah laku kita. Tapi ayat ini dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Jangan biarkan diri kita dibentuk oleh dunia. Boleh dibantu klik, dunia yang dimaksud adalah dunia bukan secara fisik, tetapi sistem nilai duniawi yaitu cara pikir, gaya hidup, dan arah moral yang bertentangan dengan Allah. Bukan hanya melakukan perbuatan dosa, tapi kita mulai disetting supaya kita bertindak bukan seperti seorang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dunia terus akan membentuk kita, membombardir kita dengan cara yang sudah mereka setting. Semua bilang waktu itu pada saat virus corona, ini virus yang mematikan, ini virus harus dibunuh dengan cara divaksin dan lain sebagainya. Semua orang, kebanyakan orang tergiring ke sana. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau divaksin. Sampai sekarang orang yang nggak mau divaksin tetap hidup loh Bapak Ibu. Bener nggak kira-kira ya? Dan mulai ada lagi vaksin yang baru. Indonesia mulai pinter. Enggak. Jangan, vaksin yang akan dilakukan bukan vaksin yang benar untuk kesehatan. Tapi itu vaksin untuk akal-akalan saja. Nah lihat ini, semua digiring opini. Saat ada kasus sesuatu di sini, maka semua media sosial akan ketarik ke sini selama maksimal 7 hari. Dalam waktu 7 hari akan dibentuk kasus yang baru dan di blow up. Dan orang akan digiring ke kasus yang ini. Makanya media sosial ini, media massa ini, teknologi ini sangat berperan penting. Menggiring opini orang, menggiring pikiran orang, supaya orang itu berpikir seperti konten yang sedang mereka sharingkan. Masalahnya di kita, meskipun kita punya filter, namun kalau kita terus melihat hal-hal seperti itu, kita mendengar hal-hal seperti itu, maka kita akan jebol pada waktunya. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus kembali diselaraskan dengan firman Tuhan. Di luar sana Bapak Ibu banyak dengar tentang dunia. Bapak Ibu banyak dengar tentang pengetahuan. Bapak Ibu banyak dengar tentang pekerjaan. Tapi di dalam gereja Bapak Ibu diingatkan kembali tentang firman Tuhan. Manusia dibentuk sesuai dengan standarnya Tuhan. Tapi pada saat manusia itu lepas dari hadirat Tuhan, mereka bekerja, mereka berkomunitas, mereka lupa tentang penciptaan yang Tuhan lakukan dulu. Jadi mereka mulai digiring dengan dunia ini. Pikiran mereka dibawa sesuai dengan arah dunia. Penglihatan mereka, pola mereka, semuanya dibentuk. Boleh dibantu klik lagi? Todd berkata seperti ini. Dunia ini merujuk pada zaman yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebohongan halus yang tampak normal. Semua orang mulai terbiasa dengan kata normalisasi. Betul anak-anak muda? Anak-anak muda ini mulai terbiasa dengan kata normalisasi Bapak Ibu. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit galau. Banyak orang mulai menormalisasi. Ada banyak orang berpikir tentang hidup saya ini
sebenarnya dipengaruhi oleh motivator, oleh perkataan, oleh postingan seseorang yang saya kagumi. Ini bahaya sekali Bapak Ibu, bahaya. Jika kita mengagumi seseorang dan kita melihat postingan itu baik, kita ikut baik. Tapi jika kita melihat postingannya mulai nggak baik, arahnya mulai nggak benar, tapi kita nggak punya filter yang baik, maka kita akan terjerumus dalam arah yang tidak benar. Zaman ini membentuk pola pikir kita dengan cara yang halus sekali. Ingat, dunia akan menggiring anak Tuhan untuk keluar dari iman kepercayaannya penuh kepada Tuhan dan mengikuti pola pikir, pola kebiasaan dunia yang penuh dengan kejahatan. Tampaknya benar, tampaknya baik, tampaknya normal, tapi itu bohong halus. Harus hati-hati. Berkeley berkata, boleh dibantu klik. Orang percaya sering tergoda untuk mencari ini yang bahaya. Penerimaan sosial dengan cara mengikuti standar dunia. Sudah mulai posting tentang duniawi supaya dianggap setara, dianggap levelnya lebih tinggi, dianggap supaya dia bisa diterima di kalangan yang lain. Nggak diterima pun dia tetap posting itu. Supaya dia memperlihatkan perbedaan status saya yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih terhormat. Saya punya status yang lebih tinggi daripada kamu. Walau kita dulu satu sekolah, satu leting. Orang mulai mencari penerimaan sosial. Manusia memang butuh penghargaan, tapi jangan salah. Dunia menawarkan penghargaan di mana kita bisa sampai lupa standar hidup kita seperti apa. Dan pelayanan pun bisa dipakai untuk menjadi pijakan supaya diterima, diakui oleh banyak orang. Ini berbahaya. Jadi tidak luput gereja pun, pelayan pun tidak luput dari hal-hal godaan ini Bapak Ibu. Supaya orang menerima, supaya orang mulai melihat diri kita itu tidak sama. Dulu orang mengira kita tidak hormat, tidak terhormat, dan kita nggak dapat penghormatan dari orang itu. Tapi karena status kita, orang pandang kita di postingan gereja, di postingan kita, wih, ternyata dia di gereja itu naik panggung. Dia di gereja bawa mic, dia di gereja bawa itu loh, buku itu loh. Dia bahasanya pidato. Wah, sekarang dia lebih keren. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya sering nyapu perkataan ini kepada teman-teman saya. Teman SMA saya itu tahu saya nakalnya minta ampun Bapak Ibu. Dan teman SMP saya juga tahu saya bagaimana. Saat ketemu saya, mereka selalu bilang, halo Pak Pendeta. Saya bilang, ojo ngomong, ojo celuk aku Pak Pendeta. Aku izin. Aku bilang gitu. Karena dia teman saya Bapak Ibu. Wis panggil nama saja. Baiso, kamu ini kan sudah pester. Koyok ngejek loh Bapak Ibu. Jadi saya itu malah, konco yo konco. Engko lek pester-pester iku liyane ae waktu di gereja. Sudah enggak zamannya kita memperlihatkan sama orang tentang status rohani kita, tanggung jawab pelayanan kita untuk dijadikan supaya orang lain menerima kita. Oh iya, aku enggak dipakai dulu di sekolah. Aku enggak dipakai dulu waktu ada PD di sekolah. Aku diremehkan waktu itu. Lihat sekarang aku seperti apa. Aku bisa mimpin pujian. Aku bisa main musik. Aku bisa menguasai semuanya. Ini berbahaya. Ada banyak pelayan Tuhan yang jatuh dalam penerimaan sosial seperti ini. Apalagi orang tuanya nggak pernah menghargai dia. Ini masalah Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu punya anak, anaknya punya nilai yang bagus, dihargai dong Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Walau banyak nilai dikatrol.
Saya dosen, saya tahu standarnya. Nilai 90 itu jangan dibanggakan. Itu katrolat. 93, 95 baru banggakan. Loh kono sing ngamin. 90 itu adalah nilai dikatrol Bapak Ibu. Diwajibkan. Saya pun harus demikian. Nguji seseorang, sudah dikasih nilainya. Ada 5 atau 7 karakter yang harus diuji. 3, 4, 5 sudah dikasih nilai 90 Bapak Ibu. Terus dikasih tahu di bawahnya, Pak Riko, kalau kasih nilai jangan pelit-pelit ya, terima kasih. Ya ampun, sudah dikasih tahu standarnya berapa tadi? 90. Tak kasih 80 itu rasanya aku kayak dosen kereng Bapak Ibu. Bukan dosen keren, tapi dosen kereng. Apalagi di sekolah yang pemerintah punya. Anak sekarang itu harus naik. Masih gak iso moco kudu naik kelas Bapak Ibu. Jangan bangga kalau anak Anda 90. Orang tua katakan ya. Wah, abot rek, wis kadung bangga wingi Om. Dunia ini penuh tipu-tipu. Pendidikan pun masuk loh. Saya tahu ini, saya harus bersuara. Tahun depan saya kasih nilai 93 untuk bisa dapat berkat pendidikan. Nah, nilai 93 ini yang mulai tidak dikatrol. 93 dan 95. Teman Pak Riko, tanya guru nih Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin ngasih makanan ke gurunya. 91 pasti. Gak percaya. Jangan bangga dulu, karena itu sudah distandarkan di sekolah. Diperintahkan oleh yang sono. Itu sudah digitukan Bapak Ibu. Makanya jangan heran, anak zaman sekarang gak iso ngomong, gak iso moco, gak iso hitung-hitungan, tetap naik kelas. Ayo, 6 kali 6, anak SMP ditanyai, 6 kali 6 berapa ya? 70 lah, 66 lah. Kayak Prengki cucu saya itu Bapak Ibu, kita mulai ajari hitung-hitungan. Ayo Preng, 1 tambah 1, 2, pinter. 2 tambah 2, 22. 22, bukan 4 Bapak Ibu, betul. 2 tambah 2 ya 2, 2. 3 tambah 3, 3. Aduh Tuhan. Orang tua, yuk sama-sama sadar. Jangan engkau posting supaya engkau dianggap anakmu bagus. Sorry to say, ini rahasianya. Kono Pak Agus tahu itu. Mbak Lia juga nggak ada, Mbak Lia tahu itu. Harus dikatrol, dinaikkan. Minimal, ya standarnya 90 deh. Lek ada nilai 80 itu rodok nemen arek Bapak Ibu anak itu. Temen Om Riko ngomongnya, ya iya. Karena ini penerimaan sosial. Anak pun, orang tua pun nggak luput dari situ. Ya, saya coba angkat dulu 90. Tahun depan 93, 95. Nah, kalau sampai dapat 95 itu top itu. Itu baru hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, itu saya berbicara tentang jangan serupa dengan dunia. Saya itu bersyukur ya, Bapak Ibu bersyukur loh. Terima kasih loh sama CM Pro ini, sama jemaat ini yang mau ngajari anak-anak. Anak-anak kita yang masih SMP sudah bisa mengoperasikan YouTube. Saya mau tanya, orang tuanya bisa enggak? Nggak bisa. Tapi anak-anak Bapak Ibu udah bisa mengoperasikan YouTube, mengoperasikan barang yang segini gede, bisa mengoperasikan dan lain sebagainya. Bisa jadi SM, apa itu SM? Service Manager. Kami ya di gereja beberapa orang punya hati untuk ngajari anak-anak. Sebentar lagi mereka akan diajari juga komputer. Apa itu Word, apa itu Excel. Bapak Ibu tahu Word itu apa? Sejenis jajan Bapak Ibu. Jangan bangga nilai 90, jangan bangga lek iso komputer ya padha ae. Gereja bertanggung jawab, saya pribadi untuk ngajari anak-anak. Bagi yang mau ngajari juga, ayo ikut sama-sama melayani di situ. Anak-anak kita bukan dikatrol nilainya, tapi mereka benar-benar berhikmat dari Tuhan. Dan sumbernya dari gereja. Sumbernya dari hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi mereka juga dibentuk, tidak sombong, tidak boleh, wah
Mereka lebih baik, mereka lebih pintar, mereka akan disiapkan. Bukan hanya untuk pelayanan, tapi untuk masa depan mereka, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya, bangga kemarin sudah lewat. Sekarang Om Riko ngomong apa ono Om minta maaf, Om gak apa-apa, wis dihapus aja wis. Ya, rotok malu sampai aku tok gak apa-apa Bapak Ibu ya. Sekarang kita baca lagi Bapak Ibu, Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca lagi, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tadi tidak serupa dengan dunia. Sekarang adalah proses perubahan, boleh dibantu klik, dari kata metaforpo, ya, yaitu berarti berubah bentuk dari dalam ke luar. Dipakai kata metamorfosis. Ini bukan perubahan yang dangkal ya, atau kosmetik yang hanya mempercantik kelihatan di luar saja. Tapi ini adalah perubahan mendalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi berubah bukan fisik dulu, berubah bukan status sosialnya, tapi berubah dari dalam. Amin. Saya bisa dilantik jadi gembala, jadi pendeta, jadi pengurus. Ini luarnya. Metamorfo itu bukan seperti itu. Metamorfo itu berubah dari dalam. Saya bukan gembala pun, saya bukan pendeta pun, saya bukan pejabat apapun, saya harus berubah dari dalam. Karena yang merubah adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang bergerak dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan banggakan status sosial kita. Kalau kita terlalu bangga, ya kita butuh penerimaan tadi. Tapi ingat, ada proses perubahan yang bukan hanya kelihatan mata. Boleh dibantu klik, ini bentuk pasifnya menunjukkan bahwa perubahan ini bukan hasil dari usaha manusia semata, tetapi respon terhadap karya Roh Kudus. Jadi jika Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, kenapa pasangan saya, anak saya nggak berubah? Jawabannya di sini. Ada kemungkinan dia tidak melibatkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Makanya hidupnya nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Lek ngomong nyelekit. Wonge medit, pelit, kok gak pernah berubah. Lo padahal dengar firman. Ya, tapi dia tidak melibatkan Roh Kudus mengubah dari dalam. Karena setiap orang yang tahu Roh Kudus dalam hidupnya, dia merespon tentang karya Roh Kudus, maka hidupnya pasti tidak akan sama. Dalam bentuk imperatifnya, boleh dibantu klik, ini adalah perintah, sama-sama katakan perintah. Bukan saran. Berubah adalah perintah. Riko harus berubah. Bukan karena Riko pendeta, tapi karena Riko adalah anak Tuhan. Bapak Ibu katakan dalam diri sendiri, saya harus berubah. Bukan sebuah saran, tapi ini perintah Tuhan. Tuhan itu menuntut setiap orang percaya untuk terus berubah. Bukan sekali jadi. Yang setuju katakan amin. Jadi gak ada kamusnya orang Kristen itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pengkuh kandhanane, tidak berubah, angel tenan. Nggak ada. Anak Tuhan yang dengar firman Tuhan hari ini pasti sama-sama akan berubah. Pasti Bapak Ibu, pasti. Wah, ini luar biasa loh. Bertumbuh dalam firman, mengubahkan pola pikir kita, masuk dalam hati kita, Roh Kudus dilibatkan mengubahkan kita. Nggak sekali jadi. Oh, tentunya habis saya dilantik jadi pendeta, langsung kudus. Wow, wes, setiap apa yang saya sentuh jadi kudus. Nggak kayak gitu. Ada orang yang dulu merasa habis puasa 3 hari, keluar kayak paling suci Bapak Ibu. Omonganku mandi loh yo. Takon nomor piro, 43 meni metu pasti. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Perubahan ini terus. Dari hari ke hari ada target ke sana.
Karena hidup kita bukan seperti mie instan. Betul ya? Yang tinggal dikasih air panas, dikasih bumbu, tunggu 10 menit langsung jadi. Tidak seperti itu. Bahkan bahaya kalau kita mengonsumsi mie instan berhari-hari selama beberapa waktu. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, makanya kata metamorfosis ini dipakai kebanyakan orang pakai kata kupu-kupu. Dari ulat-ulat menjadi pohon-pohon terus menjadi kupu-kupu. Ulet-ulet lagi. Ulet. Saya mau tanya, ada Bapak Ibu yang suka dengan ulet? Boleh? Kalau ada yang suka, saya minta tolong diambilkan itu banyak ulet di situ. Ada yang ulet, ayo masuk ke sini gitu. Senang, Pak aku penggemar ulet. Ada Bapak Ibu? Kalau ketemu ulet gimana Bapak Ibu? Gatel. Tahu enggak? Kita kayak ulet dulu. Ono wong iku mau males aku. Wencekno. Ular wong iku ancen. Gatel atiku lek ketemu wong iku. Dek lek ngomong itu atiku tuh. Sadar enggak? Kita itu pernah seperti ulet. Terus Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan. Didiamkan dalam hadirat Tuhan. Jaga omongan. Banyak baca firman. Banyak berdoa. Banyak puasa. Terus lakukan itu. Bapak Ibu seperti kepompong, diem. Aku ate metu, ate nonggo. Nek nonggo mesti gosip. Rasani wong, dosa maneh, kalbu maneh. Doa lagi. Satu kali Bapak Ibu terus seperti itu. Bapak Ibu bukan keluar. Yang disampaian. Gak ono sampean, hidupku hampa. Gak ada sampaian, rasanya suasana ini gak berwarna. Artinya Bapak Ibu sudah menjadi apa? Kupu-kupu. Itu metamorfosis. Jika selama ini kita gak disukai orang, jangan bilang, orang itu penyakitan. Ya mungkin kita sedang jadi ulat. Orang gak suka sama kita, orang jijik sama kita. Douglas berkata, perubahan ini tidak terjadi secara otomatis, serta dibutuhkan partisipasi yang aktif dalam pertumbuhan rohani melalui disiplin rohani dan pendudukan pada firman. Nggak bisa kalau nggak disiplin rohani. Namanya orang kemoterapi, kalau punya kanker, itu nggak boleh mereka harus disiplin. Ada yang sembuh, kemoterapi selama sekian puluh kali, sembuh, benar-benar dinyatakan kankernya hilang. Tapi kalau orang kadang gak kemo, kadang kemo, ya bablas Bapak Ibu. Sama dengan kita, disiplin rohani itu penting. Kita harus dengar firman Tuhan dengan baik, baca firman Tuhan setiap hari, doa setiap hari, yang setuju katakan amin. Disiplin terus, kita mendisiplinkan diri kita. Kalau Anda kerja disiplin, maka baca firman, doa, ibadah juga harus disiplin. Kenapa ada orang yang tiap pagi itu jam 3, jam 4 langsung bangun, itu body alarmnya. Dari dulu, udah jam segitu udah bangun. Orang-orang tua, jam 4, jam 3 pasti udah bangun, betul ya? Karena diajar dari dulu, harus bangun, harus doa, harus sembahyang, harus mulai belajar, harus mulai bergerak untuk bekerja. Makanya ada alarm handphone, gak ada alarm handphone. Orang-orang tua sampai sekarang jam segitu langsung otomatis matanya langsung melek, bleng, langsung seger. Nggak ada kamus 5 menit lagi. Coba anak sekarang, kering, cek 5 menit, wah plus rong jam Bapak Ibu. Kalau kita disiplin kerja, lihat ini, tiap hari kerja, minggu libur untuk menyembah Tuhan. Saat umur 60 di pensiun, orang ini berhenti kerja, apa yang terjadi? Post power syndrome, aku tahu. Langsung mereteli badannya.
langsung pikunan orangnya. Betul ya? Langsung dia punya masalah dalam hidupnya. Karena dia detak jantungnya selama beberapa puluh tahun kerja, terus hari itu harus pensiun, gak ngapa-ngapain. Orang anaknya ngomong, papa di rumah saja enak-enak no pa. Padahal detak jantungnya kerja, orang ini bisa langsung sakit. Saya konsultasi itu sama orang-orang. Ibu saya ini bandel gak mau pray dari pasar Bapak Ibu. Bu, preyo wis talah, Tuhan pasti cover kebutuhan ibu, tenang aja. Aku tak kerja terus. Saya konsultasi sama anak-anak Tuhan. Ibuku itu enggak mau berhenti kerja. Kalau kamu berhenti ini ibumu kerja, enggak lama mati. Waduh, saya bilang gitu. Kowe milih sing ndi? Iya. Bu, kerja terus, Bu. Orang di luar negeri, Pak Agus tahu tuh. Di Singapura itu orang umur 80 itu masih kerja, betul ya? Jalan kakinya buantar Bapak Ibu. Masih ingat Pak Kim, Mr. Kim? Kok melaku kok kenceng gitu ya? Ya karena di sana kebiasaan, kerja sampai tua, nggak ada pensiun. Lihat, mereka disiplin dalam pekerjaannya, makanya detak jantungnya terbiasa seperti itu. Kalau kita disiplin rohani, detak jantung kita akan terbiasa dengan hadirat Tuhan. Dan disiplin itu akan membentuk pola kita. Makanya orang yang disiplin itu rapian, tepat waktu. Bukan karena dia tuh takut, tapi karena memang udah disiplin. Detak jantungnya seperti itu. Detak jantung kerja, detak jantung rapi, detak jantung bersihan itu udah mulai terjadi. Bayangkan kalau kita disiplin rohani. Luar biasa. Hidup kita akan diubahkan pelan-pelan. Makin hari makin serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Walau dunia ini banyak perubahan. Lihat, media sosial ini banyak sekali perubahan. Baru muncul ini, dia tenggelam, muncul lagi. Muncul ini lagi, tenggelam, muncul lagi. Dunia ini sangat mempengaruhi kita. Kalau kita nggak punya disiplin, nilai yang kuat dalam diri kita akan berubah. Habis ngikuti A, ngikuti B, ngikuti C, ngikuti D. Terus muter. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini patokan utama kita. Yang setuju katakan amin. Dunia berubah, bingung pasti kita nanti. Aduh, kok berubah terus? Ya itu pola dunia. Karena mereka mau membawa setiap manusia ngikuti mereka. Follower ngomongnya seperti itu. Tapi firman Tuhan adalah patokan penting yang tidak pernah berubah. Justru firman Tuhan akan mengubah hidup kita sesuai dengan standarnya. Jadi Bapak Ibu kalau bingung akhir-akhir ini dengan standar duniawi, kembali lagi ke firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan terus mengubahkan hidup kita seperti yang Tuhan mau. Yang ketiga, kita baca dulu firman Tuhan hari ini. Boleh dibantu klik? Ya, baca lagi ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang terakhir, boleh dibantu klik lagi, adalah pembaharuan budi. Sama-sama katakan pembaharuan budi. Dari pembaharuan budi ini, ya, adalah pembaruan, penyegaran, perubahan kualitas yang mendalam. Mulai dari pikiran kita sampai masuk di dalam hati kita. Jadi kita semuanya diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pikiran, nalar, pusat pertimbangan kita, hati nurani kita, disposisi moral dan spiritual, semuanya dikalibrasi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita nggak dengar firman, pada saat kita nggak baca firman, kita beraktivitas di luar, bleng. Dunia ini langsung masuk semua. Bleng. Dihantam, ketemu orang ini pengalamannya seperti ini, ketemu orang itu pengalamannya seperti itu, ketemu orang itu pendidikannya seperti ini, nasihatnya seperti ini. Dihantam semua. Bleng.
Kita mulai bingung, yang mana nih ya yang benar ya? Kapan hari aku pikir orang ini benar, ternyata aku ketemu orang lain, dia lebih benar, dia lebih bagus, dan lain sebagainya. Terus kita akan berpindah-pindah. Saat Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, dalam gereja, dikembalikan lagi. Nih yang benar. Cara pikir surgawi, cara pikir berdasarkan Alkitab yang benar. Karena Tuhan tidak hanya ingin mengubah cara kita berpikir secara logis, tetapi juga cara kita menilai, memandang dunia, dan merespon kehidupan sehingga kita berpikir dengan cara pandang surgawi, bukan duniawi. Jadi POV-nya dari Allah, point of view-nya ini dari sudut pandang Allah. Bukan lagi, kenapa aku kok seperti ini Tuhan? Kenapa dia seperti itu? Kenapa situasi seperti ini? Oh enggak, tapi kita mulai lihat, Tuhan mau kerjakan apa sih? Kok tiba-tiba aku ketemu orang ini, aku mengalami situasi ini, kira-kira Tuhan mau mengerjakan apa? Kira-kira kemuliaan Tuhan mau dinyatakan di bagian mana? Kira-kira hidupku ini mau dibawa ke arah mana seperti yang Tuhan mau? Saya punya bukunya ini Bapak Ibu. Dia berkata, pembaruan budi adalah proses pengudusan intelektual di mana pikiran kita dibersihkan dari kebohongan dunia dan dibentuk oleh kebenaran Alkitab. Bagi Bapak Ibu yang suka baca buku, bagus. Karena buku adalah jendela dunia. Tapi hati-hati. Baca buku, dengar nasihat orang, baca kata-kata motivator, hati-hati. Itu juga ada, bisa menjadi apa ya? Kalau bahasa aplikasinya itu apa ya? Bug. Bisa jadi bug di situ. Sesuatu yang nyirimpetin. Nyirimpetin itu apa ya? Sedikit menghambat hidup kita. Aduh, pada saat Bapak Ibu baca firman Tuhan, motivator yang pernah aku ikutin gak kayak gitu deh. Itu jadi bug Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang bisa mempengaruhi, menghambat, bahkan mengubah kita. Nah, sebelum ini berkata, pembaruan budi itu harus dilakukan secara terus menerus. Pikiran kita harus dibersihkan dari kebohongan dunia. Dan harus kembali dibentuk dengan apa Bapak Ibu? Kebenaran Alkitab. Alkitab ini udah ribuan tahun dibaca oleh jutaan manusia. Banyak orang mau mau memotong Alkitab, mau sliding Alkitab, bikin Alkitabmu itu bukan kitab yang benar. Tapi Alkitab tetap berdiri. Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Dunia ini dibentuk dari Alkitab seharusnya. Tapi karena iblis menguasai, dosa sudah masuk, iblis menguasai, maka Allah menyerahkan dunia ini kepada iblis. Dan orang-orang ini dibentuk pikirannya, kehidupannya bukan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan firman Allah, tapi berdasarkan standar dunia. Dan ini akan repot. Pak, kan enggak apa-apa Pak nonggo. Kan kita juga bermasyarakat. Loh, siapa yang larang nonggo? Sing tak larang nonggo ambek rasan. Sing dosa nonggone apa rasan-rasane? Bisa enggak nonggo tanpa rasan-rasan? Angel. Repot kan? Katanya Pak Riko enggak boleh nonggo. Loh, enggak apa-apa nonggo. Asal jangan gosip. Ada saja yang dibicarakan, betul ya? Awalnya tanya kabar, piye kabarmu? Piye kemarin? Sakite wis sembuh ta? Iya, aku iki wingi ku sembuh wisan soalnya minum obat. Iya. Wong iki kok gak waras-waras ya? Akan dosa paling lu. Ngerti gak Bapak Ibu? Cepet belok itu loh. Orang bilang, kan normal Pak. Namanya juga ketemu sama tetangga, ngobrol kanan kiri, normal. Itu namanya normalisasi, nggak boleh. Banyak kita, sudah pikiran kita dibawa ke sana. Kita nggak sadar, anak Tuhan, hamba Tuhan pun dibawa untuk menjadi serupa dengan dunia.
Hari ini sama-sama diingatkan, baik saya, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan. Kita harus dikembalikan, dibentuk sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang setuju katakan amin. Pemain musik bisa masuk. Yang terakhir, boleh dibantu klik. John Piper berkata seperti ini. Tanpa pembaharuan pikiran, kita akan menyesuaikan diri dengan dunia. Karena dunia selalu menawarkan pengaruh melalui logika yang terdengar apa Bapak Ibu? Benar, tapi menyesat. Makanya saya bilang tadi, dunia ini gampang berubahnya, cepat sekali berubahnya. Habis viral ini muncul viral yang lagi. Betul ya? Hari-hari ini lagi mangu itu lagi viral Bapak Ibu. Ya, kalau anak-anak muda tahu mangu, kalau orang tua tahunya mangut Bapak Ibu. Itu hampir sama lah ya. Habis ini akan ada baru lagi yang viral. Cepat sekali. Mau nuruti siapa sekarang? Oh lagi viral. Coba usaha, ngikuti yang lagi viral. Bagus, bagus. Tapi dia nggak akan bertahan lama. Kalau nggak ngikuti tren yang lagi viral lagi. Viral lagi, viral lagi. Ini cuma kesaksian. Istri saya pada saat kami punya usaha salon itu, dia bilang, sayang, aku boleh nggak jadi MUA? Muah. Make up artis. Make up orang wedding, make up, ya seperti itu. Aku bilang gini, yakin tah, aku kan nggak tahu dunia itu, tapi yakin tah. Karena kalau orang sudah punya wedding, bajunya itu harus selalu update. Mosok tahun 90 digawe saiki Bapak Ibu. Ya welek sih Bapak. Harus selalu update, betul nggak? Saya bilang, janganlah, jangan ngikuti yang terlalu cepat perubahannya. Karena kalau kamu terlalu cepat perubahannya, ini belum lunas, harus ambil lagi, numpuk masalah nanti di belakang. Itu biarkan pada orang-orang MUA yang lain lah. Dia mau gak update, mau update baju terserah. Tapi karena kita tahu standarnya itu harus terus update, gak ngikuti ngejar Bapak Ibu. Bayangkan kalau pola pikir kita ngikutin segala sesuatu yang update dalam dunia ini. Pakaiannya update, cara ngomongnya update, pola pikirnya update. Kita nggak punya standar pembaruan pikiran, waduh, kita akan kacau hidup kita lama-lama. Ada banyak orang di TikTok sok menjadi motivator. Saya kasih tahu ya, kalau orang lagi live, terus dia jadi motivator, kalau matanya ke kanan, ke kiri, tanya Pak Budi, apa artinya? Ditanyain orang, gimana menurutmu Pak? Gimana menurutmu Bu? Diketik gitu ya. Keluarga saya kok seperti ini. Oh iya, keluarganya. Nah, Pak Budi tahu artinya apa? Bohong. Tapi gitu banyak pengikutnya dan anak-anak Tuhan melok. Sedih saya. Firman Tuhan gak didengar, gak dipercaya. Motivator, kabulator bocor tadi itu. Kesel saya Bapak Ibu. Diikutin. Loh, kok bisa? Karena dia tidak berpegangan pada firman Tuhan. Dia berpegangan pada perkataan dunia. Banyak sekali saya ingatkan. Orang pintar, orang berkata saya bisa membuat orang kaya. Ngapain Anda bikin orang kaya? Dirimu sendiri loh, jadikan kaya dulu. Ya, orang pintar kan gitu. Kalau kamu ngasih saya uang sekian, nanti tak lipat gandakan uangmu akan jadi sekian. Lah, pertanyaannya yang lipat gandakan ini lo gak soge Bapak Ibu. Kok uangmu itu percaya? Ngerti gak maksud saya Bapak Ibu? Kenapa? Karena pola pikir dunia sudah membentuk dirinya. Firman Tuhan yang benar, kesuwen, kelamaan. Gak diikutin. Karena pikirannya diikutin, diisi dengan hal-hal dunia ini. Sukses, banyak uang, terkenal, terus di sini. Bingung karena PDW akhirnya. Rumah tangganya berantakan, balik yang pendeta. Oh, piye halah. Melok kono motivatormu itu. Kesel. Aduh kesel saya bisa gitu. Kenapa? Dia omongin bolak-balik. Jangan ngikuti perkataan manusia, ikutilah perkataan Tuhan.
Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Motivator mana yang hidupnya berhasil? Gak ada, gagal. Rumah tangganya gagal, berantakan dan sebagainya. Cuman dia di depan layar kaca aja. Wah, selamat pagi, semangat pagi. Huha, alah. Huha, geratak di belakangnya Bapak Ibu. Firman Tuhan itu mengubahkan luar dalam. Sekali diubahkan oleh firman Tuhan dan terus menerus akan diubahkan dalam hari-hari kita, maka itu akan menjadi pola kita sepanjang hidup. Kenapa saya harus berkatakan seperti ini? Karena media digital sangat bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu. Saya tahu orang-orang sekitar kita banyak yang menjadi motivator. Tapi saya pastikan kalau dasarnya bukan firman Tuhan, jangan pernah diikutin. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, Anda akan nyungsep. Pasti nyungsep. Nyungsep. Karena Anda mengikutin bukan yang standarnya firman Tuhan. Namanya batas. Kalau ada tabrak, pasti kecelakaan. Pasti timbul masalah. Batas kita adalah firman Tuhan. Mau sebagus apa orang itu ngomong, kalau standarnya bukan firman Tuhan, ojo dipercaya. Geda, brus. Saya berani ngomong karena saya hamba Tuhan. Dasar saya adalah firman Tuhan. Semua kekayaan kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kepintaran kita dari Tuhan. Kebahagiaan rumah tangga kita dari Tuhan. Bukan dari motivator, kabulator, bocor tadi. Ya, sekali lagi. Saya harus sampaikan ini supaya kita kembali diselaraskan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.